Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibikal mustafa Sayyidina Muhammadin alaihi afdalus salati wassalam fi sihatin wa afiyatin wa bulugil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du wa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali berkumpul menjalankan rutinitas kita setiap pagi setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan agenda harian kita yaitu majelis PSBB. Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita sudah sampai pada hari yang ke-26 kalau tidak salah. 25 Ustaz. 25 ya, offset gitu. Yang gerak lebaran. Sepados enggal THR. Ya, Alhamdulillah sudah, sudah sampai ke yang ke-25. Mudah-mudahan memberikan suatu kesan yang lebih luar biasa lagi sehingga sampai nanti pada saatnya di hari raya Lebaran kembali kepada minal aidin wal faizin. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan Adam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, atba'ut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, eh, melanjutkan dari materi yang kemarin yang qadarullah Ustadznya pada waktu kemarin dalam keadaan kurang sehat, yang mudah-mudahan pada hari ini sudah sehat kembali dan sudah fit sampai sedia kala. Em, Mungkin pada tema hari ini masih melanjutkan tema yang kemarin, yaitu tema yang berkaitan dengan bahagiakan hati dengan sholat. Kemarin tidak sempat saya terangkan, Ustadz. Takutnya saya malah mau menerapkan hal yang menyesatkan. Karena itu ranahnya Ustadz, insya Allah. Maka daripada itu, Alhamdulillah, guru kita semua, Ustadz dan Doktur Zainur Rafiq MH, telah hadir pada majelis ini. Oleh karena itu, mungkin langsung saja kita dengarkan, kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya dipersilahkan. Mau Quran heula Ustad. Oh, mohon hilap. Mohon apa diborong sakan tenan atuh. Ustad, sudah Ustad. Saya Ustaz Saiful Rahman. Kebetulan Ustad. Nah, eta gini. Eta ngantosan eta terfokus. Aku bakal aku. Mudah-mudahan pada enak. Hadirin rahimakumullah. Iya, kurang berkah rasanya kalau tidak diawali dengan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita dengarkan ma tayassara minal ayati Al-Quran lati saya qara'uha al-Ustad al-Fadil Syekh Saifur Rahman LC Cimaungji, Cimaungi. hafidhahullahu ta'ala wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ta'ala ma'jura. Insyaallah. Allah. Allah. Selamat malam Pak Ustad ya. Ngas Quran Ustaz. Siap. Bahasanya berkah. Mangga mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق رسول النبي وحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah telah dibacakannya dari beberapa ayat Al-Quran min suratil mulk atau surat Tabarak. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan dan juga madad dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dibacakan oleh beliau. Selanjutnya adalah pemaparan materi kita pada kali ini atau hari ini yang akan langsung disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Zainur Rafiq MHum. Ila fadilatihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ta'ala ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hanan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil ibadah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal-fadilah wa darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Fassalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Wa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, para peserta PSBB The Power of Syukur. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini saya bisa membersamai kembali Ibu dan Bapak. Namun mohon maaf, mungkin videonya saya off-kan dulu. Kebetulan saya dalam sebuah perjalanan menuju ke Jakarta, dan alhamdulillah atas doa Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian sedikit agak sehat lah, dan memang dari kemarin juga sehat, cuman ya sedikit agak save energi saja. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, tanpa terasa kita sudah hari ke-25 ya. Jadi ini adalah minggu-minggu terakhir kita di bulan suci Ramadan. Betapa rindunya, betapa merasa kurang kita dalam mengoptimalkan ibadah dan kegiatan di bulan suci Ramadan. Namun ya keinginan dan harapan hanya tinggal harapan. Terkadang juga perasaan ini yang suka menjadi sebuah potensi bagi setan untuk diarahkan sehingga kita tidak pede, tidak merasa tentang banyak hal kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Namun kembali saya ingatkan kembali, saya terinspirasi dari bacaannya dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Mana kan itu? Oh kayaknya. Salah satu yang kita baca di dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi kalimat mastata'tu ini adalah satu kalimat ajaib, satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Ini bisa menghilangkan nervous kita, ini bisa menghilangkan perasaan orang lain terlalu ataupun lebih soleh dari kita, dan juga sebaliknya. Kenapa? Karena modus ataupun juga materi dan tagihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan sesuatu hal yang dalam suasana yang ideal, tapi Allah sebegitu adilnya Allah menyimpan kalimat mastata'tu. Artinya ini sekemampuan kita. Maka apapun yang terjadi, kita harus selalu dan senantiasa bersyukur dan mensyukurinya, sehingga apapun yang terjadi kita seolah-olah bukan menjadi pemenang ataupun pecundang, tapi dalam proses ridho dengan apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejarannya. Kata kadang-kadang, ya Allah, saya pengen sekali di masjid berjam-jam gitu kan, tapi baru 1 jam saja sudah pengen kencing, sudah pengen apa-apa, ada saja gitu kan. Kadang-kadang membuat kita jatuh mental, kadang-kadang membuat kita menjadi apa gitu. Nah, akhirnya potensi untuk kita bersyukur dan mensyukurinya menjadi hilang. Nah, inilah salah satu yang dirasakan betapa memang kita menekankan kalimat mastata'tu dalam Sayyidul Istighfar itu adalah segalanya. Kenapa? Karena dalam Islam itu Allah menggambarkan orang yang beristighfar 70 tahun. Orang yang bisa beristighfar 70 tahun, di akhir hayatnya dia maksiat, maka dakhalan nar. Terakhirnya dia masuk dalam api neraka. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga perdaya setan di akhir halaqahnya. Dan juga sebaliknya, 70 tahun menjadi orang yang berdosa, tapi di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Nah, maka dari situ kita bisa melihat tidak ada orang yang lebih soleh, tidak ada orang yang lebih punya banyak dosa. Semuanya dalam kondisi yang sama. Boleh jadi mungkin kedekatan seseorang dengan masjid menjadi penyebab dia sering di masjid. Coba kalau orang lain jauh dari masjid,
harus mengeluarkan effort yang luar biasa untuk ke masjidnya. Maka orang yang biasa di masjid pun tidak boleh mengklaim orang yang tidak bisa ke masjid itu adalah orang yang di bawah derajatnya, di bawah dia. Nah, kesadaran untuk kita sama-sama dalam sebuah kesempatan yang sama inilah yang akan membongkar potensi kita untuk menjadi orang yang hanya fokus terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur apapun yang terjadi. Karena sudah terjadi, misalkan sudah kita ridho, kita yakini bahwa itu merupakan sebuah arahan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mental ini yang kemarin ingin saya sampaikan dalam proses sebuah narasi besar menikmatkan hidup dengan sholat. Jadi sholat itu akan menjadi portal untuk menikmatkan sesuatu. Kenapa? Karena ya kita langsung berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya mencapai akan ingin ridhonya saja. Nah, tidak merasa diri paling suci, tidak merasa diri paling berdosa. Nah, proses itu yang akan menjadi sebuah energi besar bagi seseorang untuk menjadikan bahwa sholat itu adalah sesuatu hal yang dirindukan. Jadi rindu kita dengan sholat itu sama dengan rindunya seseorang kalau yang belum yang pernah melakukan yoga misalkan. Yoga itu kan ada relaksasi, kemudian mengolah energi, itu kan terasa menyenangkan, menyamankan, dan proses dari kerinduannya pun akan akan demikian. Sehingga sholatnya akan menjadi sebuah proses untuk menikmatkan semua yang terjadi. Dalam hadis panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seseorang itu wudhu, sholat, kemudian dipanggil Rasul, kamu ngapain itu? Saya wudhu, sholat ya Rasul. Kata Rasul, dia mana? Engkau tidak sholat, tidak wudhu. Sana wudhu lagi, sholat lagi. Wudhu lagi, sholat lagi. Habis itu sama begitu kata Rasul. Itu udah 3 kali. Karena sahabat, ya Rasulullah, dia itu udah 3 kali loh. Kasih tahu apa yang salah. Nah, kemudian Rasulullah ngasih tahu. Pertama, ketika salat yang baik adalah fahasin wudu'aka. Diperbaiki dari wudunya yang baik. Jadi salat yang baik berawal dari wudunya yang baik. Apalagi setelah wudu, misalkan ada salat syukur wudu, kemudian salat qabliyahnya, itu sangat-sangat terawat. Kemudian yang kedua poinnya adalah fakabir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Semua masalah menjadi kecil karena kita yakin hanya Allah lah yang besar. Jadi proses sholat itu bagaimana kita membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita. Nah, ini akan akhir nyambung pada materi terakhir kita dengan tawadu, mengecilkan diri kita. Jadi ketika kita membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita, disitulah praktek bagaimana kita menjadi manusia yang paripurna. Allah tetap kita besarkan, kemudian kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah sebagai ritual. Kalau menurut para ahli psikologi modern, ini adalah sebuah ritual untuk mengasah kecerdasan emosional. Jadi di dalam sholat itu bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional yang dimunculkan, yaitu kemampuan untuk merasa kecil di hadapan Tuhannya. Semakin dia merasa besar, semakin dia membesarkan dirinya, maka Allahnya semakin kecil. Maka agenda utama manusia sebenarnya adalah bagaimana terbiasa membesarkan Allah, kemudian mengecilkan dirinya. Kenapa dia harus bisa mengecilkan diri dan prakteknya di dalam sholat? Karena mengecilkan itu merendah ya. Orang yang merendah itu mesti akan mendapatkan banyak hal. Salah satu diantaranya adalah falsafah air. Kalau air itu kita merendahkan suasana, merendahkan kawasan, apa yang terjadi? Dari manapun akan mengalir ke situ. Artinya, paham bahwa ketika seseorang merendah, hakikatnya dia tengah menampung sesuatu hal. Dan sebaliknya, semakin dia merasa diri, pang aingna, pang cena, pang akangna, pang, metode ataupun pendekatan itu justru akan mengecilkan seseorang. Maka
Sholat pun selain untuk menikmatkan segala hal adalah bagaimana kita menjadikan sholat itu sebagai portal untuk merasakan kekecilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita merasa betapa kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah keindahan-keindahan yang kita rasakan ketika kita merasa betul-betul kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita merendah, semua yang terjadi akan terasa biasa saja. Kenapa? Karena kita berbackingkan zat yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan formula itu di dalam kehidupan kita. Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang terpancar ataupun juga tergugah untuk selalu dan senantiasa mengecilkan dirinya. Maka salah satu yang biasa dilakukan orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang kaum sufisme ataupun kaum sufistik. Kaum sufistik itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki perangkat khusus untuk bisa berusaha untuk sampai pada jalur tercepat untuk merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara perangkat untuk kita merasa kecil dari apa yang kita jalankan di dalam ritual kita, salah satunya materi yang paling baik adalah harus kita sadari apa yang disebut dengan al-buka ataupun menangis. Menangis itu adalah sesuatu hal yang dahsyat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan barang siapa yang meneteskan air mata satu tetes saja hanya karena dia rindu dan juga takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tertutuplah gerbang api neraka. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, maka salah satu latihan setelah kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan baik, dengan asumsi yang tadi, maka agendakanlah bagaimana kita bisa merasakan dan bisa menguras air mata kita. Air mata kita itu diusahakan untuk bisa keluar dalam proses sholat kita. Dan itulah merupakan cita-cita, the dream di antara kita. Kalau kita bisa sampai pada titik itu, subhanallah. Apalagi kalau dalam kondisi kebahagiaan. Mungkin kalau lagi sangat-sangat sulit ya, banyak hutang, banyak masalah, sholat itu khusyuk dengan meneteskan air mata karena background itu, mungkin itu terbiasa. Tapi kalau yang sebaliknya dalam kondisi murabah, dalam kondisi nyaman, dalam kondisi prima, kemudian kita memiliki kebiasaan pada satu titik kita memfokuskan, mengkonekkan antara pikiran dan perasaan, kemudian meneteskan cairan dalam keseharian ataupun di dalam kehidupan kita, ini yang sungguh sangat luar biasa. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW jelas menggambarkan selain busyra tentang satu tetes air mata tadi, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, saya itu susah sekali kalau berdoa itu mau meneteskan air mata. Apa jawaban Rasul? Rasulullah tidak berbicara begini, ya udah nggak apa-apalah sekemampuannya. Tidak. Rasulullah mengatakan tabakau, tabakau, tabakau. Tabakau itu pura-pura menangis. Artinya perlu pengkondisian untuk sampai pada titik perasaan ternadil, terlemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita jadikan sebagai momen. Di antaranya misalkan selesai Ramadan biasanya kita ketemu orang tua, ketemu saudara-saudara, itu pun menjadi sebuah momen. Kenapa tidak untuk mengasah kita bisa meneteskan air mata kita, minta maaf ataupun apalah, itu salah satu metode yang bisa kita gunakan. Bahkan seorang pemuka agama ataupun juga khatib, seorang khatib yang bisa menguras, yang bisa mengarahkan dan bisa mengkondisikan untuk hal itu adalah, menurut saya secara pribadi, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Bagaimana seorang, kalau dulu misalkan kita lagi kondisi biasa-biasa saja, muncul sosok seorang agim gitu ya di dalam belantara dakwah kita, itu merupakan sebuah siraman yang menyegarkan bagi kita, karena memang umat kita udah kering dengan hal-hal yang
Kalau berdakwah itu hanya ya cengengesan ataupun juga hanya seperti komedi stand up komedi gitu kan. Nah, ketika sosok Agi misalkan datang dengan pengantar yang bisa sampai pada menitik atau mengetuk hati seseorang itu luar biasa, sangat sangat dahsyat. Maka sampai sekarang Agi memiliki posisi yang luar biasa di hati umat. Kenapa? Karena memang yang dikerjakan oleh beliau itu pekerjaan yang besar. Tidak semua orang bisa. Sekali lagi, tidak semua orang itu bisa menghantarkan ke arah itu. Kemudian apalagi Allah berkahkan kita, umat kita setelah Agim hadir, kemudian hadir lagi siapa? Almarhum Ustadz Arifin Ilham gitu ya, yang bisa mengantarkan zikir-zikirnya, lantunan-lantunan zikirnya bisa menggetarkan hati orang dan umat menikmatinya. Ya Allah yarham. Sangat besar peran almarhum Pak Ustadz Arifin Ilham dalam wacana keumatan, dan masih terngiang dalam pikiran kita, dan setahu saya dari pergerakan dan mulut beliau kita terngiang sebuah kalimat al-baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Fatrah-fatrah sebelumnya umat Islam itu gagu, kaku untuk mengisi zikir-zikir di halaman televisi, dalam siaran-siaran. Tapi setelah beliau masuk di dalam kancah nasional, dan subhanallah, peran-peran beliau itu sangat-sangat luar biasa. Kita doakan Allah yarham, mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang layak sebagaimana upaya untuk meninggikan kualitas umat Indonesia terutama. Dan ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, Indonesia dalam keumatan misalkan memang sangat-sangat membutuhkan sosok-sosok seperti beliau. Nah, kalau saya bisa lihat dalam kajian kita pada pagi hari ini, salah satu diantaranya adalah bagaimana salat dan juga materi mengecilkan diri dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah tarikan ataupun menjadi sebuah cara ataupun juga cita-cita bagaimana kita bisa menyentuh pada suasana itu. Dan perlu diketahui bahwa itu adalah prototipe ataupun juga karakter, posisi, indikator orang yang cerdas emosional. Dan orang yang sukses itu adalah orang yang cerdas emosional. Kita ketahui seorang Daniel Goleman tahun 1997 membelalakan mata orang-orang barat. Beliau mensensus 1.000 orang-orang yang sukses seluruh dunia. Nah, kemudian disensus, dan dari hasil sensus itu menggambarkan ternyata 1.000 orang itu bukan mereka-mereka yang IQ-nya tinggi. Kalau tahun 1945 itu memang kesepakatan ataupun juga kesimpulannya orang yang IQ-nya tinggi dia akan menjadi orang yang sukses. Itu tahun 45. Teori ini digunakan oleh sekutu ketika menguasai dunia. Namun kemudian tahun 97 muncul teori Daniel Goleman ini bahwa orang-orang yang sukses itu adalah mereka-mereka yang cerdas emotional quotient. Dan dari situlah muncul banyak teori. Nah, termasuk tahun 2000-an Pak F. Ramachandran, kemudian
Ian Marshall melanjutkan, ternyata bukan hanya mereka-mereka yang emosional quotient-nya tinggi, cerdas emosional, tapi muncullah yang disebut dengan kecerdasan spiritual, SQ. Kecerdasan spiritual itu ternyata mereka-mereka yang akan sukses dalam menjalankan hidup. Nah, inilah nyambung dengan apa yang disertasi saya kemarin saya pertanggungjawabkan di depan Senat, bahwa orang yang cerdas spiritual itu adalah mereka-mereka yang memegang peradaban, dan mereka-mereka yang telah maju adalah mereka-mereka yang agamanya tinggi. Salah satu misalkan mereka-mereka yang dari Jerman dulu menguasai peradaban itu ternyata dimulai dari kaum Kalpanis. Penelitiannya Max Weber. Penelitian itu menggambarkan orang-orang yang sukses itu adalah mereka-mereka yang spiritualnya tinggi, para pemuka-pemuka agama. 99% seluruh perusahaan-perusahaan maju di Jerman pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang saleh, dalam tanda kutip ya, artinya versi Protestan. Jadi orang-orang yang sukses itu menguasai dunia, walaupun memang perkembangannya menjadi ketarik menjadi kaum kapital, tapi itu menjadi masalah baru yang kita bisa kaji lebih lanjut. Kemudian ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, selain Protestan yang menggambarkan bahwa orang-orang yang saleh itu adalah orang-orang yang nomor wahid dalam peradaban, adalah agama Buddha. Agama Buddha yang telah mengangkat peradaban Asia dekat, yaitu Korea, kemudian Cina, termasuk sebagian Thailand. Itu mereka pun orang-orang yang memajukannya adalah yang beragama Shinto ataupun juga pembaharuan dari agama Buddha. Nah, menurut catatan di zaman sekarang, jadi dua agama besar yang telah memajukan peradaban ini dari orang-orang yang spiritualitasnya tinggi. Nah, sholat ini adalah merupakan sebuah alat untuk mengasah spiritual. Maka tagihannya ataupun juga gambaran ataupun ya tagihannya, tagihan sholat itu sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang cerdas spiritual. Jadi tidak benar kalau seandainya sholat itu menggambarkan, menjadikan ataupun memposisikan orang semakin seolah-olah soleh di hadapan orang yang lain di dalam peradaban, tapi kemudian menjadi orang-orang yang suka ngambek, mudah ambek, mudah emosi, kemudian pendekatan pendidikannya dengan emosional itu tidak searah. Justru orang yang sholatnya baik harus semakin tawadu. Orang yang sholatnya betul-betul dirasakan itu harusnya menjadi orang yang betul-betul tawadu, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah digambarkan bagaimana sosok seorang agamawan, misalkan yang lafal zikirnya sangat-sangat lekoh, tapi ternyata menjadi orang paling depan dalam mencibir, mencemooh, menjelek-jelekan orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini gambaran bahwa salatnya tidak menjadi sebuah gambaran kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan untuk merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia merasa kecil dan semakin dinamis hidupnya. Dan sebaliknya, semakin merasa diri, merasa paling segalanya, maka akan menjadi orang yang tidak pernah ataupun tidak akan bisa menikmati dengan baik kehidupan yang paripurna ini. Nah, ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, maka poinnya bahasan hari ini adalah menyambungkan dengan yang kemarin, bagaimana sholat itu menjadi portal untuk menikmatkan kehidupan kita, dan isinya ternyata adalah dengan kecerdasan spiritual. Maka ini pun menjadi sebuah materi akhir dari kajian kita setiap pagi ini, bagaimana kita endingnya ternyata adalah menjadi orang yang merasa kecil. Dan inilah yang dalam bahasa hadis disebut dengan at-tawadu. Orang semakin tawadu, justru sebaliknya dia semakin tinggi.
Orang hati-hati kalau melihat orang yang apa istilahnya rendah hati, itu sangat-sangat bahaya dibanding dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu tinggi ataupun juga lebih berpengaruh, lebih segalanya, itu nilainya dari 1 sampai 10 mungkin di angka 3 ataupun 4. Tapi orang yang betul-betul merendah, orang yang betul-betul mampu mentawadukkan dirinya, itu kandungan ataupun juga isinya sangat-sangat luar luar biasa. Tidak pernah berkoar-koar. Kalau bahasa dulu Presiden Mesir Husni Mubarak, saya pernah dengar, pernah lihat dalam dulu itu ada pertandingan di Mesir, namanya pertandingan Ahli sama Zamalek. Itu kalau di kita mungkin seperti Persib lawan Persija lah. Wah, disebutnya juga kimmah. Kimmah itu pertaruhan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian dimenangkan oleh satu satu kelompok namanya Al Ahli, dan luar biasa euforianya. Kemudian Husni Mubarak mendekati namanya Husam Hasan, pemain yang sangat-sangat dicintai oleh klub Mesir. Beliau mengatakan begini, "Ad-dahab la yahtaj lit-talmi'." Eh, Emas itu tidak membutuhkan untuk berkilau. Artinya orang tahu bahwa yang namanya dahab, yang namanya emas itu berharga, dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan emas itu semua orang tahu bahwa sangat-sangat berharga, tapi la yahtaj litalmi', tidak membutuhkan untuk berkilau. Tidak berkilau pun, tidak berkilat pun, emas tetap sesuatu hal yang paling-paling berharga, berbeda dengan silver ataupun juga dengan yang lainnya. Maka eh, kita tidak akan ataupun jangan terlalu terfokus pada bagaimana mengkilaukan pribadi, bagaimana mengkilaukan diri, seperti emas lah, bagaimana dia berharga, dan berharganya adalah dengan pendekatan yang namanya at-tawadu. Maka semakin rendah hati akan semakin berisi itu orang. Kalau mungkin tidak salah jika seandainya digambarkan dengan yang namanya falsafah padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Jadi kalau dari pengajian ini semakin merunduk, itu bukannya nunutan, tapi memang dia menyerap semua semua isinya, dan sangat-sangat sangat-sangat merasakan betapa hal-hal yang kita lakukan harus dalam kondisi kita dengan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, mungkin untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita lanjutkan dengan diskusi kita, dan insya Allah hari ini bukan hari terakhir. Besok kita masih punya agenda, kalau nggak salah 2 kali lagi ya, sampai tanggal 27 Ramadan, kegiatan kita. Dan mohon maaf hari ini saya belum bisa mereview tugas-tugas yang Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian kumpulkan. Insya Allah nanti hari besok dan ba'da besok kita akan menggambarkan review dari keseharian kita, tugas Ibu dan Bapak yang memang menyampaikan 10 hal yang bisa kita syukuri. Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, dari awal sampai hari ke-25 ini alhamdulillah kebersamaan kita semakin hangat, semakin terasa lebih berarti, dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah hidayah dan arahan untuk keberkahan kita semua. Kita lanjutkan, bukan hanya Ramadan yang menyatukan kita, tapi pasca Ramadan pun kita harus tambah semangat, ya kan? Insya Allah sebagaimana yang diobrolkan Pak Kausepuhan, Pak Haji Hilman, kemudian Ustadz Anwar, bahwa agenda minimal dari PSBB itu agenda 2 konsentrasi, taraju sama KBB, ini menjadi sebuah agenda real kita, dan tidak boleh berhenti. Kita akan lanjutkan pasca Idul Fitri pun, kita akan
terus melanjutkan azam kita dan kebersamaan kita. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Raisul Jalsah Akhinal Kiram Faisal Zain, waliyatafadhal mashkuran. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Alhamdulillah telah dipaparkan materi kita kali ini. Mudah-mudahan berikan manfaat baik keilmuan dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Langsung saja pada sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi pertanyaan ataupun pernyataan yang bisa disampaikan dari masing-masing peserta. Barangkali ada yang mau, silakan. Waalaikumsalam. Baik, Pak Haji Hilman, silahkan dipersilakan. Dipaparin kesempatan kanggo sumaros nama di pribados mah langkung dipayun tahadus benimat. Alhamdulillah Ustaz Jainurofik kondisinya biasa safari deui. Anu kadua Maksakan Pak Haji. Wilujeng mudah-mudahan sehat. Amin, amin. Alhamdulillah berkat masa dayana pribados ayeuna terus aya di tempat deui sabada safari sami kamari panginten dilancarkeun. Salajengna dina materi nu ayeuna tadi secara kajian ilmiah dengan sholat kita raih mampu mengecilkan diri di hadapan Allah, apalagi sampai ke derajat 0, itu yang maksimal. Karena secara kajian ilmiah dari kalkulus matematik yang saya pernah pelajari sedikit, ya, ke anak disampaikan dalam probabilitas bahwa itu 0, maka peluang untuk mendapatkan itunya tak terhingga. Kaisul ya kasib. Itu betul-betul ditunjang oleh akal, oleh ilmu pengetahuan, menempatkan diri di hadapan Allah sebagai naib, tawadu itulah harapan. Mudah-mudahan Allah ngersakeun ka urang sadayana. Satu, kedua yang suka begini ya, hati itu sampai hari ini suka menggebu-gebu gitu. Karena persepsi kita ke sana, obsesinya ingin meninggikan agama Allah, tapi secara mental kami mengalami sampai ngedrop melihat situasi kondisi sekeliling. Tapi alhamdulillah berkah dengan sahabat-sahabat yang sekeliling sampai di sini. Maksud saya begini, jika ada satu tingkah atau perilaku budaya ketinggian goer muslim, hati itu bukan mengambil positif gitu. Jadi timbul benci. Nah, benci ini ingin diukur dengan kajian-kajian yang sekarang itu termasuk yang mana ya? Sebab di dalam sholat ada pada statement kita berulang-ulang ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Nah itu mungkin. Terakhir sekarang ada istilah sholat muradifnya dengan yoga. Ada lagi sekarang muncul healing malah dikonsumsi bahasa healing itu oleh umat Islam. Itu posisinya seperti apa diuraikan pada kesempatan ini, apalagi sholat kita betul-betul menjadi tiangnya agama, betul-betul mencegah dari semua kebatilan dan selalu beramar ma'ruf, itu kan jiwa-jiwa sholat. Alhamdulillah kemarin dengan Ustadz Faisal ada diskusi apa yang pernah didiskusikan di Madinah dengan Ustadz berkaitan dengan tasawuf awal. Ada statement pertemuan makhluk dengan holiknya.
antara Allah, malaikat, dan Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya di mata Allah, junjungan kita diucapkan salam. Subhanallah. Kemarin alhamdulillah pencerahan kami dapat. Sakitu heula anu kanggakeun pilih panjang, ya panggilan kesempatan baik kanggo sama-sama belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mudah-mudahan Bapak Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Langsung mangga Ustaz. Ustaz. Mangga Ustaz, mangga. Baik, terima kasih Pak Haji Hilman. Langkung sehat, teras, dan luar biasa, terus menginspirasi dan nyemangatan kita-kita yang insya Allah terus akan mengibarkan semangat tentunya untuk sebuah pergerakan, terutama dalam dakwah li'ala'i kalimatillah. Ada beberapa hal yang memang masukan-masukan dan ingin saya komentari lagi. Saya teringat Pak Haji, kalau nggak salah lihat apa ya, di TPI dulu itu, di TPI apa di TV apa ya, ada Ustadz namanya Ustadz Danu ya. Ustadz Danu itu kemudian beliau menterapi kesehatan. Kemudian ada orang yang bocor jantung ya, jantungnya bermasalah. Kemudian beliau ceritanya, kenapa ya Ustadz saya ini bermasalah bla 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 gitu kan, disampaikan. Kata Ustadznya, Bapak istrinya begini enggak, bapak suami orang tuanya enggak ada masalah semuanya. Kata beliau, ini biasanya penyakit begini itu karena dia memiliki obsesi yang terlalu tinggi sampai mengeluarkan seluruh effort dalam kehidupannya, kemudian ekspektasinya di luar, kemudian menjadi problem, menjadi masalah, dan ini bergumul bertahun-tahun. Nah, subhanallah, ternyata yang menjadi masalah pada waktu itu deteksi, ternyata yang menjadi masalahnya itu adalah penegakan syariah. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, bisa dilihat seseorang punya obsesi tinggi untuk syiar, kata istilah beliau syiar. Dengan syiar dakwah, hati-hati juga bahwa syiar itu juga memberikan efek yang negatif kalau kita tidak bisa memposisikannya. Salah satunya misalkan efek negatif itu ketika melihat orang sering benci, kemudian melihat cik atau ke masjid melihat hese gitu kan, turutan orang gitu kan. Ada dominasi diri, kemudian mengecilkan orang lain. Nah, bahkan kalau misalkan saya pernah dengar kemarin di YouTube-nya Gus Baha, itu bagus sekali. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dalam syiar, misalkan dalam penegakan, itu kita harus melihat, misalkan orang itu tidur, kita sholat, dia tidur, kita harus langsung berpikir bahwa ternyata tidurnya dia itu mungkin menghindarkan dia dari kemaksiatan. Dan itu memang yang dicontohkan oleh para salafus saleh, termasuk juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena misalkan daripada dia bangun, kemudian dia cari makanan, kemudian batal puasanya, yang mendingan dia tidur. Artinya posisi tidur yang biasa kita hardik, kita salahkan gitu kan, itu tidak menjadi sebuah kesalahan. Nah, memang punten Pak Haji, kebanyakan orang ketika terobsesi pada sebuah kata syiar ataupun juga dengan narasi besar li'ala'i kalimatillah, itu terkadang menghilangkan sisi-sisi humanistik, sisi-sisi
sisi relaksasi dalam pembangunan soulnya, pembangunan kejiwaannya. Nah, sementara kalaupun tadi nyambung dengan istilahnya sholat sebagai relaksasi ataupun yoga, dan pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang melakukan itu. Ketika misalkan kepada Bilal, ketika mau nyuruh qomat itu kan harus nih ya Bilal segera antarkan saya untuk relaksasi. Nah, jadi sholat itu bagi Rasulullah adalah sebuah relaksasi. Akhirnya dia tidak benci terhadap orang lain, tidak benci kepada orang-orang yang juga tidak bersatu syahadat dengan kita, tidak satu keyakinan dengan kita. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan, kita ini tidak ada keinginan untuk misalkan keluar dari orang tua yang misalkan dia Cina ataupun tidak beragama Islam misalkan. Bisa nggak dia memilih? Kan tidak. Artinya sesuatu hal yang basit, yang dari sananya memang seperti itu, kita tidak bisa menghukuminya. Bahkan Rasulullah ketika punya keinginan besar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tergantung Allah mana yang berkehendak Allah, dan engkau tidak akan bisa memberikan hidayah termasuk kepada orang yang engkau cintai pun, termasuk punten anak-anak kita pengennya kita gini kok jadi beda gitu kan. Itu terkadang suka banyak benturan. Nah, bagi orang tua itu kadang-kadang menjadi masalah. Kenapa? Karena ekspektasinya berbeda. Ekspektasi kita pengennya begini, ternyata anak-anak begini. Kita ketahui bahwa dunia mereka berbeda dengan kita. Nah, maka harus kita sampai pada titik nazirnya apa? Ya, kita datang ke dunia sendiri, pulang pun adalah sendiri. Sekemampuan kita mengarahkan anak-anak kita dan sekemampuan kita menyayangi anak-anak kita dengan versi kita. Toh kalaupun misalkan kebaikan kita malah diapresiasi dengan tidak baik misalkan, la qadarallah, kita pasrahkan semuanya kepada Zat yang maha segalanya. Artinya kita tidak akan menjadikan sebuah masalah dalam ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan itu menjadi menjadi ganjalan. Dan memang keindahannya adalah pasrahkan semuanya kepada yang mengaturnya kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, dalilnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita berusaha kalau belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah, kita tinggal mengikutinya dan syukur, kemudian juga ridho dengan apa yang terjadi. Itulah pemahaman wasati, pemahaman tengah. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terlalu qadariyah dan juga tidak terlalu jabariyah. Betul-betul ada di posisi tengah. Maka kuncinya tadi dalam kondisi ketawaduan kita, ridho dengan apapun yang ada, dan kemudian mengapresiasikan semuanya kepada keagungan Allah. Maka kalimat yang indah yang pernah dinarasikan oleh kaum sufisme itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, ya Allah, anta maksudi, engkau yang kami sejak, engkau yang kami tuju. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, dan ridhomu ya Allah yang kami pinta. Kami ingin masuk di dalam ridhomu apapun yang terjadi. Kalau Allah ridho, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Wa ridhoka matlubi, atini, berikan kepada kami ya Allah mahabbataka, upaya energi untuk mencintai engkau, wa ma'rifataka, dan mengetahui siapa sebenarnya posisi ataupun kedudukan engkau di dalam kehidupanku. Maka orang yang mengenal Tuhannya adalah mereka yang mengenal dirinya. Jadi fokus pada bagaimana menguliti dirinya. Apalagi kalau dia bisa langsung pada posisi mengecilkan dirinya, maka dia sudah mendapatkan bypass, mendapatkan jalur yang cepat untuk masuk dalam suasana the miracle. Betul seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, memang biasa kita sampaikan, kalau saya biasa menyampaikan di manasik qalbu itu, rumusan fisika itu memang eksak. 1/0 sama dengan tak terhingga. 1 Allah, 0 diri kita, maka outputnya adalah kekuatan yang tak terhingga. Kapanpun kita tidak mensatukan Allah dan tidak mengkosongkan kita, maka kita cuma 1. Dan kalau 1 kita
waktu kita tidak cukup. Tugas-tugas kita lebih besar ketimbang waktu yang tersedia. Maka salah satunya adalah gandakan ke energi kita. Salah satu untuk menggandakan energi adalah dengan tawadu, merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian karakter ketawaduan yang harus senantiasa kita narasikan dan kita kibarkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pola untuk pergerakan, minimal ya pergerakan kita. Kalau bahasanya Syekh Yusuf Qaradawi itu inqadhu ma yumkinu inqadhuhu. Dari mana kita bisa bergerak, ya dari situlah kita mulai. Mudah-mudahan kita selanjutnya bisa kita jalankan dalam kondisi belajar kita terus menjadikan diri kita yang menjadi orang yang tawadu di hadapannya. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit sampai pada keindahan dan kenikmatan sholat kita, karena sholat itu adalah sebagai tihangnya segalanya. Kembali kepada materi tentang yang pagi hari ini kita gambarkan tentang sholat, bahwa semua ini akan menjadi sebuah pilar. Kalau Syekh Muhammad Sa'dud menggambarkan ketika hadis menarasikan as-salatu imaddin, sholat itu adalah tihangnya ad-din. Kata beliau, ad-din ay al-hayatu kullaha. Ad-din itu bukan masjid, musola, pesantren, agama, pelajaran agama, bukan. Ay al-hayatu kullaha. Kuncinya adalah di dalam sholat kita. Maka bisnis kita, kemudian sesuatu hal yang eksak dalam diri kita, kehidupan kita yang lebih luas, tetap kuncinya adalah sholat. Seperti yang kita kemarin berbicara tentang hal-hal yang gaib ya, ketika berbicara tentang dunia ruqyah, ketika saya cerita yang membedakan mana ustadz yang benar ataupun ustadz yang berbau klinik, ternyata gampang. Saya sampaikan kepada jamaah itu yang orang mu'alaf Cina, lihat sholatnya. Kalau sholatnya dijadikan sesuatu yang penting bagi dia, maka itu akan benar. Dan kalau tidak, sebaliknya. Justru ternyata memang betul. Maka saya sangat yakin, kalaulah kalimat as-salatu imaduddin, kunci segalanya adalah di dalam batul juhdi kita, kesungguhan kita untuk menjaga satu portal utama dalam keseharian kita ini. Sholat itu betul-betul bisa menggantikan yoga, sholat itu bisa menggantikan relaksasi, sholat itu bisa menggantikan meditasi, sholat itu bisa menggandakan energi, sholat itu bisa merubah mental, sholat itu juga merupakan terapi mental, sholat itu merupakan terapi kejiwaan, dan sholat itu menjadi kunci dalam segala kehidupan kita. Mudah-mudahan sholat kita semakin berisi, semakin ada dalam narasi mendekatkan kehidupan keseharian kita dengan praktek dari gerakan-gerakan sholat kita. Itulah yang kemudian saya isi dalam narasi buku Menikmatkan Hidup dengan Sholat. Sekali lagi, nanti mungkin Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang belum mengirimkan alamatnya, silahkan dikirimkan ke Ustadz Faisal ya. Buku yang akan terbit itu sudah masuk di percetakan. Mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa selesai, dan saya akan kirimkan pada Ibu dan Bapak yang mengirimkan alamatnya. Mudah-mudahan minimal untuk menikmatkan salat itu, agendanya yang saya tekankan dalam buku tersebut adalah terjemah perkata. Minimal kita tahu bagaimana apa yang kita narasikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Hilman tadi, memang ketika syahadat itu beberapa ulama sepakat bahwa itu adalah suasana dialog antara Allah ketika di Sidratul Muntaha. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kemudian Kak Rasulullah tidak merasa diri, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang yang soleh itu ditarik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata malaikat, sebegitu dinamisnya antara Muhammad sebagai pemimpin umat dengan umatnya yang didoakan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan Rasulullah. Begitu indah
kalau kita bisa sampai pada derajat suasana di mana kita menjadi dan mencontoh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mentang-mentang paling dekat dengan Allah, tapi dia tidak ingat dengan dengan umatnya. Dan memang Rasulullah itu ternarasikan orang yang sangat-sangat sangat-sangat memperhatikan umatnya. Dalam beberapa narasi para ulama besar, ketika Rasulullah mau meninggal pun kalimat yang paling disebut-sebut oleh beliau adalah ummati, ummati, ummati. Setelah kata umat-umat itu apa? As-salah, as-salat, as-salat. Hai hambaku, wahai umat-umatku, satu kade-kade naon as-salat, as-salat, as-salat. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki energi besar sebagaimana yang diwanti-wantikan oleh Rasulullah, bisa menjaga salat kita dimanapun kita, apapun kita, kesibukan kita, seperti apapun kondisi kita, tetap kita menjadi orang yang hafidhina ala salatihim, menjaga salat kita untuk selalu dan senantiasa kita jaga, dan efeknya ternyata kepada kita sendiri. Itu mungkin yang bisa saya komentari dari Pak Haji. Insya Allah besok pun kita masih bisa, kita pasti punya waktu, tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Saya kembalikan ke Ustadz Faisal. Ustadz, fadhol. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparannya dan penjelasannya. Masih ada satu lagi yang mau menanyakan, mungkin dari saudara Ustadz Abu Usman. Ya, Fadhol. Ustaz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di jalan juga nih. Mau bawa jagoan, mau khitan pagi ini, insya Allah. Mohon doanya, Ustaz. Masya Ustaz Allah. semua. Anak paling besar, Ustaz? Anak satu-satunya, Ustaz. Sementara ini baru. Alhamdulillah. Ya, Allah berinya satu. lazim ajal. Muswahid. طبعا لكن الله قدر الله أني لا أنجب إلا بطريقة أطفال أنابيب يا أستاذنا. Masya Allah. Allah yarzaqak insyaallah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Betul, Ustaz. Jazakumullah khair. Tadi menarik sekali ya terkait perilaku kesolehan pribadi seseorang dalam amal ibadahnya yang kadang-kadang tidak mencerminkan dalam perilakunya kepada sesama manusia. Ana dulu termasuk yang senang mendengarkan Izaatul Quran Minal Qahirah yang diisi oleh Syekh almarhum Yusuf Syekh Mutawalli Sya'rawi. ya. نعم من بعد البرامج المفضلة عندي تحت العنوان الدين المعاملة. ما شاء الله. ما شاء الله luar biasa. نعم الدين المعاملة. كيف يلتزم أحد بصلواته ممكن يصوم يعني يوم الاثنين جدا نعوذ بالله نجد هذا كثيرا يعني بيننا يعني من بين الناس وهكذا يعني ويقول كلاما ما شاء الله كأنه يعني لم يسلم الكلام فاحش وهكذا يعني ولا يحسن المعاملة حتى مع الأسرة وهكذا نجد هذا كثير يا شيخ كثير أوي أيوة. ما شاء الله كيف هذا يعني كيف لا تصلح صلاته أحواله لا تنفعه كثرة الصلوات ما هذا يعني ما شاء الله. Satu lagi terkait bahwa orang sholat itu tentu tidak kita harapkan hanya simbol, kemudian orang sholat yang rajin ibadah itu bukan hanya orang yang ibadahnya saja bagus tapi tidak energik, tidak produktif. Itu kan pernah diomelin, bahkan diusir sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang di masjid berzikir dari pagi sampai ya mungkin sore, ya siang lah. Ya. Kamu nih ngapain? Gitu kan. Saya azkurullah, Quran, Masya Allah. Terus kamu makan dari mana? Oh, ada saudara saya yang ibaratnya yang menafkahi. La ilaha illallah. Apa kata Omar? Ya, saudaranya itu a'badu minhu. Yang memberi nafkah, yang bekerja di luar untuk memberi nafkah itu lebih a'badu min hadzal rajul alladhi yusalli wa yata'abbad wa yajlis fil masjid. Yani hatta yukhrijuhu Umar minal masjid. Masya Allah. Jadi Islam itu benar-benar
yang diharapkan adalah seperti ya Anda pernah mendapatkan materi tentang karakter sahabat fursanul apa namanya? Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Fursanun fil lail Iya, yani burhanun fil lail wa fursanun fil nahar. iya. Ya, mungkin orang yang suka nangis ketika sholat, ya kan, khusyuk, ya kan, ya kelihatan cengeng kalau di hadapan Allah itu, nangis segala macam, ya kan. Tapi kalau di medan perang jangan tanya, yang paling ganas itu, yang paling luar biasa kan. Seperti Al-Bara' bin Azib, saudaranya, yani Azib bin Malik, Al-Bara' bin Malik wa Ya. Anas bin Anas bin Malik. Ayo. La Al-Bara' bin Malik hada Masya Allah. Mungkin mirip anak kurusnya, kelihatan krempeng, kurus, dan nggak bertenaga kelihatannya. Iya, tapi kalau berperang Masya Allah, yang paling gagah, paling hebat lah. Nah itu mungkin perlu kita menyebarkan bahwa Islam itu bukan simbol. Islam itu bukan kopiah yang nempel di atas kepala kita ini. Kok sama, San? sama bukanya. Bukan juga jubah yang selalu kita pakai, sorban yang selalu kita tenteng yang ditaruh di pundak kita, tapi bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita kalau ya bermuamalah, berinteraksi itu sahlun layyinun, ya kan? Jadi mudah ketika berbisnis, berjualan itu mudah, menuntut haknya dengan baik, tidak ngamuk-ngamuk dan segala macam. Ya mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minal qalil hada. Nah, jazakallahu khairan Ustaz, mohon doanya. Amin. Anak-anak ini ya sudah dibujuk-bujuk dari beberapa hari belakangan, tapi wallahu a'lam, mudah-mudahan dilancarkan aja. Amin, amin, Syukran amin. Ustaz, Ana lanjutkan perjalanannya, mohon izin sambil mendengarkan. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilancarkan Ustaz. Mangga Amin ya. Zainal Rafiq, silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih Ustaz, luar biasa tambahannya, responnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul memperhatikan dua hal tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama adalah memang banyak di antara kita sholatnya khusyuk, sholatnya sebelum adzan sudah ada, tapi mudah sekali untuk memposisikan orang bersalah, mudah sekali untuk menghakimi, mudah sekali untuk bahkan menjelek-jelekan orang lain. Bahkan yang naudzubillah terkadang keluar kata-kata yang kotor tentang orang lain. Ini menjadi sebuah agenda kita bersama bahwa harus kita lawan syiar yang seperti itu. Artinya Rasulullah tidak membolehkan sebuah suasana ataupun kondisi seperti itu. Artinya terutama mohon maaf sekali para pemegang agama, para petuah, kalau masuk di dalam suasana politik misalkan, itu biasanya salah satu kelemahannya adalah di sisi ini. Apalagi sekarang masuk dalam dunia medsos, dunia digital, gampang sekali untuk memotah-matahkan, motong-motong narasinya sehingga betul-betul gampang untuk diadu-adu. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, salah satu di antara kelemahan besar umat Islam, dan ini pernah diteliti oleh Badan Intelijen kita, salah satunya adalah apa yang terjadi di Syria. Syria itu bertahun-tahun dia menjadi negara yang aman, tapi kenapa terakhir menjadi porak-poranda? Salah satunya memang di setting itu. Jadi para pemuka agama, mereka-mereka yang dalilnya kan lekoh gitu kan, mudah sekali untuk menjustifikasi orang lain. Sehingga mereka yang berlawanan dengan satu di antara yang lainnya, dua-duanya adalah berkiblatnya ke Ka'bah. Mereka bersyahadat dua-duanya. Masih mending misalkan kalau di Palestina itu orang Israel dan juga orang Yahudi dan orang Islam. Tapi di Syria itu dua-duanya orang Islam. Masalahnya kemana ustadz-ustadz, kemana kiai-kiai, sehingga masyarakat dibiarkan untuk saling berbenturan seperti itu. Saya di Mesir itu, mungkin Ustadz masih ingat dulu pernah ada film namanya Asrul A'immah. Ada gambaran ketika zamannya Harun Ar-Rasyid ketika mempopulerkan 3 madhab. Jadi madhab Syafi'i sama madhab yang lain itu saling berbenturan. Itu bukan lagi agama, madhab gitu.
Nah, potensi-potensi itu bagi orang-orang yang beragama itu sangat-sangat besar. Bahkan sampai membunuh satu dengan yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, termasuk di kita pun memang sangat-sangat sangat-sangat banyak, dan kita sepakat kita ingin negara dan bangsa kita ini terjauh dari orang-orang yang beragama yang justru mengarahkan seperti itu. Kalau dosen saya dulu punya buku namanya namanya At-Tadayyun Al-Manqus, beragama yang minus, yang salah. Nah, salah satunya itu. Bahkan dalam At-Tadayyun Al-Manqus itu Fahmi Huwaidi menggambarkan seolah-olah bisa saja haji juga haram. Kenapa? Karena sama sekali tidak meleverage pada dunia sosial ataupun juga ekonomi. Hanya yatafakhar, hanya dia menikmati keberangkatan haji ke tanah suci dengan harga mahal, sementara masyarakat kiri kanannya itu miskin. Jadi ini yang harus menjadi masalah besar. Saya pernah cerita tentang di abad ke-12 ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak yang menggambarkan 6.000 orang yang berada di Ka'bah di Arafah itu ditolak semuanya oleh Allah, tapi diterima kembali karena kesolehan seorang namanya Ali Al-Muwafaq di Syam. Ternyata Ali Al-Muwafaq itu hanya dia mendermakan uangnya untuk berangkat haji, dan dia tidak berangkat haji. Dan luar biasanya pekerjaan Ali ataupun juga akhlaknya Ali Al-Muwafaq itu bisa mengantarkan 6.000 orang-orang yang bercucuran air mata di padang Arafah. Islam menggambarkan bahwa bukan ritualnya, saya sepakat sama Ustadz tadi, Islam tidak memupuk dalam sisi upacaranya, tapi value-nya, nilai-nilai yang ada di dalamnya yang harus kita kaji. Seperti halnya misalkan banyak di antara kita sholawatnya dilantunkan dengan sangat-sangat indah, dengan dilombakan sangat-sangat luar biasa, tapi terkadang di dalamnya ada banyak kebencian. Kebencian itu diawali dengan sholawat, na'udzubillah. Padahal kita ketahui bahwa yang kita bersolawat kepadanya itu Rasulullah, dia punya karakter satu apa? Tidak pernah marah. Nah, banyak di antaranya lisannya mengatakan dengan kalimat bahasa Arab, tapi ternyata itunya tidak sampai pada karakter ataupun juga ke dalam kesadarannya. Nah, ini terus terang saja menjadi agenda kita bersama, Ustadz, dan itu tidak boleh kita berpangku tangan. Kita harus terus narasikan ini agar negeri kita, bangsa kita ini tidak terlena di dalam suasana yang sedemikian rupa kita anggap tidak ideal. Kemudian yang yang kedua, mudah-mudahan memang sholat itu juga mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang produktif. Betul bahwa produktivitas itu segalanya di dalam Islam. Kalau memang saya pernah lihat Rasulullah pernah menegur seorang yang namanya Abi Umamah, hanya karena dia banyak masalah, dia melayani di masjid. Kemudian kata Rasulullah, bukankah aku pernah ajari kepada engkau, kalau engkau amalkan doa ini akan menjadi orang yang terbebas dari hutang dan menjadi orang kaya. Dan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. 8 hal ini yang kita minta perlindungan kepada Allah, dan ternyata 8 hal ini yang menjadi kita orang kaya. Orang yang kaya berarti tidak umum, tidak ada dalam kebingungan, tidak ada dalam kesedihan, dia tidak juga lemah, dia tidak juga kikir, dia tidak juga jaban ataupun tidak bertanggung jawab. Kemudian juga banyak hal dari 8 masalah itu, dan kita jadikan 8 hal yang kita berlindung kepadanya itu menjadi sebuah kunci kayaknya seseorang ataukah tidak. Maka saya sangat sepakat bahwa Islam itu mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang betul-betul mandiri dengan kemandirian cara berpikir dan juga cara gerak kita dalam membangun peradaban ini. Terima kasih Ustadzna, saya kembalikan juga ke Ustadz Faisal kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi serta agenda-agenda lainnya sudah disampaikan oleh Ustadz. Bawang, Pak. Oh, ada pertanyaan dari Ustadz Awang.
Cakap. Kue aman kue. Aman. Insya Terus Allah. dibungkusan tacan Astor. Atau kopea pesanan. Mohon ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi pada hari ini, pada sesi kali ini? Paling Atau kirimkan Fatihah Ustadz Faisal untuk Kang Aas, kemudian untuk Syekh Bahas sekarang lagi di rumah sakit juga, oh iya, dan untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin kurang begitu sehat ya. Terakhir kan dipimpin oleh Ustadz Faisal. Mudah-mudahan menjadi Fatihah Syifaiyah. amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu ta'ala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan tidak sehat, terkhusus bagi Bapak Aas dan juga Syekh Bahaudin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakitnya dan menggantikannya dengan kesehatan sebagaimana di hari-harinya. Ala kulli niyatin sholihah bibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma rabban nas azhibil bas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma afina washfi mardana. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pemaparan materi kita pada kali ini setelah selesai. Maka daripada itu kita sudah sampai pada penghujung acara yang insya Allah besok mungkin kita akan bisa lanjutkan kembali. Bukunya udah sampai, Ustaz. Bukunya Alhamdulillah. siap dibaca. Mabruk Ustaz. Allah barik fikum. Semoga ini bermanfaat Ustaz. Ya Rob, insya Allah ya Rob. Insya Allah nanti buku yang barunya insya Allah hayegi insya Allah. حاضر بستنى الكتاب القيم وحننتهي من هذا الكتاب القيم إن شاء الله قبل شوال. إن شاء الله نعزم على ذلك. شكرا جزاكم الله خيرا أستاذ الرفيق. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali pada PSBB kita setelah sholat subuh. Insya Allah. Mudah-mudahan pada pertemuan berarti tinggal Pak Admin berapa pertemuan lagi? 2 ya? Ya, Ustaz. Ya, 2. Nanti mungkin 1, 2 dan nanti terakhir penutupan dan sebagainya. Gak tahu nanti penutupannya apakah diadakan hajatan sama Ustaz. Ya, imtihan. Ya, hajat. Dan dikasih door prize misalkan umroh kayak. Umroh ketemu di Jeddah. Ya Rid. Tapi ketemuannya di Jeddah katanya. Nah, mudah-mudahan semua dari apa yang tadi disampaikan berkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.